Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta FGD hasil kerjasama Forum Komunitas Obras dan Radio Mesra. Dan Bapak-Bapak, acara ini kita siarkan juga secara langsung melalui Facebook Radio Mesra di akun Mesradio Parepare. Terima kasih untuk kehadirannya untuk di siang hari ini, dan jalannya diskusi ini akan dipandu oleh rekan saya Mamang atau Bagus Oramahi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak-bapak semua di sini. Dan kita akan memulai saja diskusi atau forum grup diskusi kali ini. Seperti kita baca di atas, diskusi tematik terkait dengan bersama menata pasar, ciptakan kondisi aman dan kondusif. Alhamdulillah untuk penataan pasar di sini ada eksekutif, ada penyelenggara pemerintah, kemudian kondisi aman dan kondusif ada dari penegak hukum dan dari pelaku pasar yang ada. Sebelumnya terima kasih dulu kepada Ketua DPR, satu-satunya yang tidak diwakili mungkin. Semua diwakili. Ya, apresiasi buat Pak Insinyur Kahrudin Kadir, Ketua DPRD Kota Parepare. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, dan ada juga dari Forkopinda, dari Kodim, Pak ya. Kemudian dari kepolisian, kalau tidak salah Polsek Soreang ya. Terima kasih juga. Kemudian dari Perindak, asisten. Terima kasih. Asosiasi Pedagang, Pak ya, Pak Haji Guntur. Asosiasi Pedagang. APSI, luar biasa. Kemudian dari UPTD Parkir, terima kasih. Tidak diwakili juga ini UPTD Parkir. Iya, betul. Terima kasih Pak kedatangannya. Kemudian dari teman-teman LSM juga ada, dari UPTD Pasar juga ada, pelaku pasar, dari Fokus, teman-teman NGO semua. Terima kasih semuanya kedatangannya. Ya, ada lurah juga ya, kelurahan yang bersangkutan dengan pasar ya. Oh iya, terima kasih semuanya. Kita mulai saja, namun sebelum kita mulai, mungkin rekan Dimas atau bagaimana? Langsung ya, kita melihat dulu kenapa ada diskusi ini kita buat bersama teman-teman Fokus. Dari pemberitaan Radio Mesra dulu, seperti apa? Salah satu yang menjadi hal yang menjadi pembahasan di program Obras Radio Mesra itu memang terkait dengan kondisi pasar yang sekarang ini. Bahkan bukan hanya penjual, tapi sekitaran pasar itu menjadi masalah untuk kita bahas, dan memang ini sangat penting. Bahkan ada indikasi kalau di pasar itu ada tanda kutip ada premanisme di situ. Ini yang akan kita ulas secara mendalam nanti, yang akan dipandu oleh rekan Bagus Oramahi. Baik, terima kasih. Sebelum ke semua di sini yang ada narasumber ya. Jadi kami menganggap semua di sini tidak ada, semua sama kita di sini, dan kita tidak mencari siapa yang salah atau salah. Kita mencari solusi di sini. Karena menurut tim pemberitaan Radio Mesra bisa dikatakan masukan yang paling banyak di acara obrolan itu adalah masalah yang ada di pasar, baik perputaran ekonominya maupun penataan pasarnya. Namun kita ke Fokus dulu selaku penggagas acara ini. Kenapa bisa sampai ada ini? Silakan dari Fokus mewakili, mungkin Pak Tasing. Ya. Makasih Pak Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua DPR yang saya hormati, yang mewakili Wali Kota, dan Bapak dari yang mewakili Komandan Kodim dan Kapolres Parepare. Saya kira yang paling mendasar adalah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan atas nama lembaga LSM Fokus ini Pak, terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Bapak-bapak sekalian yang kami hormati pada forum grup diskusi ini. Tujuan kita tak lebih dan tak kurang adalah bagaimana ingin supaya di hasil dari diskusi kita ini ada sebuah tatanan yang bisa dijadikan pegangan oleh pengelola yang ada di pasar untuk bagaimana menata pasar ini secara aman dan karena selama ini yang kita dengar berbagai ragam persoalan yang muncul di pasar ini yang tidak pernah selesai, ini sudah lama sekali Pak. Dari tahun ke tahun persoalan-persoalan itu terus kesemrawutan, jorok, dan di Tenggarai sudah muncul model premanisme yang ada di situ.
Nah, menurut kita di Fokus melihat ini supaya ini ada suatu solusi yang bisa memberikan jawaban kepada kita semua di Pasar Lekes ini supaya bisa ditata dengan baik. Termasuk itu ada muncul dihasilkan kenyamanan dalam hal pasar ini. Banyak keluhan yang kita dengar yang sampai ke lembaga terkait di pasar ini, terutama dalam hal itu tadi kesemrautannya yang tidak bisa diatasi dari tahun ke tahun. Kemudian banyak juga masalah yang sampaikan kepada kita ke lembaga bahwa memang pemerintah tidak sepenuhnya dalam hal menata pasar dengan baik. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini, dari diskusi ini bisa tadi arahnya ada sebuah tatanan yang muncul yang bisa menjadi rekomendasi kepada pengelola untuk melakukan penataan yang lebih baik ke depan. Saya kira itu dari LSM Fokus, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Pak Mutasim, Sekretaris Fokus. Dan menurut Pak Mutasim tadi mungkin kenapa ke pemerintah? Karena pemerintah itu kurang apa? Anggarannya ada, aturannya ada, undang-undangnya ada, semua ada di pemerintah. Nah, persoalan seperti ini seharusnya kan tidak masih terjadi. Masalah premanisasi dalam tanda kutip juga mungkin kita bisa, kalau saya katakan, saya tidak tega mengatakan mereka premanisasi, karena mereka hanya menuntut hak mereka dari kewajiban negara melalui undang-undang, di mana paket miskin, anak terlantar dan lain sebagainya dijamin oleh negara. Mungkin itu ya. Baik, mungkin sebelumnya kita akan mendengarkan dulu keterangan dari Disperindak. Ini karena leading sektornya ya. Saya sempat kemarin diskusi dengan Pak Pras bahwa sebenarnya Perindak punya tugas ini, dia hanya menangani pasar secara ekonomi makronya. Keamanan ketertibannya bukan itu. Dan ini dimulai dengan kejadian di media sosial adanya sedikit salah paham, ada yang bawa parang seperti itu. Dan sebenarnya saya menginginkan juga dari kepolisian bisa hadir di sini, dan alhamdulillah tadi sebelum kita berbicara dengan kepolisian dia hanya duduk pasif saja. Sebenarnya kami menginginkan keterangan dari kepolisian seperti apa, karena kepolisian ini kan punya tugas, polisi temanta, pengayom, pelindung, dan dia punya tupoksi bagaimana bisa menciptakan suasana kondusif dan aman di pasar itu. Pak Pras dulu Pak, terkait dengan Perindak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DPRD Kota Parepare, yang saya hormati pula dan tidak lupa juga kami banggakan bersama Bapak Asisten 3 Ketua Asosiasi Pedagang seluruh Indonesia, Bapak yang mewakili Kapolres, Dandim, rekan-rekan sekalian, Bapak yang mewakili Satpol PP, dan seluruh teman-teman yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita bersama-sama memperhatikan pasar yang ada di Kota Parepare. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya, utamanya rahmat kesehatan untuk berkumpul di tempat ini Bapak dan Ibu sekalian. Sekilas saya menyampaikan keadaan di pasar, bahwa kemarin Pak kami melaksanakan atau mencoba untuk mensosialisasikan para pedagang yang ada di belakang Pasar Lekesi. Saya langsung ke Pasar Lekesi dulu Pak, nanti ke pasar lain lagi. Mensosialisasikan ke Pasar Lekesi bahwa kami ingin menertibkan para pedagang supaya bisa masuk ke dalam pasar yang telah dibangun oleh pemerintah. Memang kewajiban dari Dinas Perdagangan adalah membuat para pedagang nyaman, membuat para konsumen, pembeli itu merasa nyaman seperti layaknya pasar-pasar yang ada di tempat-tempat lain di luar Kota Parepare. Upaya-upaya kami ini Pak tetap berjalan, dan kami juga tidak lupa selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolsek, yang Pak mohon izin Pak dan Ramil. Kami bersurat, dan kami juga bersurat ke Pak Kapolres, Pak Kapolsek ya. Saya bersurat untuk itu bahwa kami akan melakukan sosialisasi
Jadi sosialisasi kemarin itu Pak, ini belum masuk ke dalam tahapan meminta pedagang untuk masuk Pak. Ini baru tahapan sosialisasi dan membagikan nomor tempat para pedagang untuk masuk ke dalam pasar. Tetapi itu kemarin Pak terhenti karena memang ada beberapa pedagang yang tidak terima dengan keadaan tersebut. Jadi daripada ini suasana memanas, daripada suasana tidak kondusif, saya menyampaikan kepada kepala pasar dan kepala UPTD untuk tidak dulu dilanjutkan. Setelah itu kami berkoordinasi lagi kembali dengan Pak Kapolres terkait dengan hal ini, dengan Pak Dandim. Alhamdulillah Pak Dandim juga ada di lapangan terkait persoalan ini. Jadi kesimpulannya Pak, terkait dengan pasar Lekesi, kami akan duduk bersama dalam waktu dekat ini untuk bersama-sama dengan Forkominda Kota Parepare. Mohon izin kita akan laksanakan, menunggu instruksi, menunggu petunjuk dari pimpinan. Untuk selanjutnya kita duduk bersama dengan Forkominda Kota Parepare dan merumuskan Pak apa yang terbaik dan apa yang akan kita lakukan terkait dengan pasar Lekesi yang sekarang ini. Wacana yang akan kita bawa adalah kita akan mengundang para pedagang. Kita sarasehan rencananya Pak, para pedagang, dan rencana kami akan membuat tenda di belakang untuk duduk bersama dengan para pedagang supaya ini betul-betul tersosialisasi dengan baik, supaya ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada riak-riak. Dan mungkin para pedagang yang tidak terima, yang ribut mungkin itu adalah pedagang memang yang betul-betul tidak memahami Pak, tidak memahami. Selanjutnya juga Pak, saya menyampaikan karena ini terkait pasar, bukan hanya pasar Lekesi Pak. Jadi kami kemarin Pak baru-baru saja melakukan dengan Pak Satpol PP dibantu oleh Kapolsek dan Kapolres yang berada di Bacukiki, Camat Lurah, kami baru-baru Pak menertibkan atau menginstruksikan dengan humanis, dengan pendekatan ke masyarakat supaya para pedagang yang ada di pinggir jalan itu bisa masuk Pak ke dalam pasar OKE. Alhamdulillah kemarin itu mereka pada masuk ke dalam pasar, supaya kami menyampaikan bukan hanya pedagang Pak yang beresiko karena berada di pinggir jalan, tetapi dagangan yang ada di pinggir jalan itu Pak, pemerintah tidak menjamin. Karena dagangan yang ada di dalam pasar itu nantinya kami akan tetap kontrol terus, kami akan uji lab terus apakah ini mengandung formalin, yellowman C dan sebagainya Pak, bahan-bahan berbahaya. Inilah penjaminan pemerintah jikalau para pedagang itu ada di dalam pasar. Tapi kalau mereka di luar pasar Pak, kami juga takutnya tersinggung kalau mengambil sampel untuk diuji lab apakah ini berkelebihan pestisidanya untuk sayur mayur, dan apakah ikan yang dijual itu tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi mudah-mudahan Pak kita kumpul di sini untuk merumuskan bagaimana kesadaran masyarakat, bagaimana juga konsumen membeli dengan cerdas supaya pasar yang ada di Kota Parepare ini Pak menjadi bagus, menjadi seperti yang kita inginkan bersama. Itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Perindak Pak Pras, karena ini juga merupakan dari salah satu inisiator kegiatan ini. Saya kemarin berdiskusi dengan beliau, saya bilang kasihan juga Pak Kepala Dinas ini sudah seperti orang tenggelam di laut, harus kita bantu, karena saya bilang di pasar itu multi kompleks, bukan hanya tanggung jawab Perindak. Karena namanya pasar ya pasti rame, multi kompleks. Di situ ada lintas sektoral, tapi yang muncul sepertinya ada ego sektoral di situ. Nah ini yang kita mau luruskan. Nah sekali lagi kita di sini mencari solusi Pak ya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, dan istilah-istilah lain seperti preman dan lain sebagainya itu kan pasti ada solusinya. Seperti itu. Baik, kita mungkin ke Pak Asisten. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya wali kota, apa yang sebenarnya dicita-citakan atau diinginkan Bapak Wali Kota terkait dengan pasar. Ingat, pasar Lekesi itu merupakan salah satu indikator barometer dari ekonomi yang ada di Parepare. Kalau mau melihat bagaimana ekonomi Parepare, tinjau saja pasar Lekesi, kita bisa tahu. Silakan Pak.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Parepare, Bapak Insinyur Haji Kaharudin Qadir. Yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak-Bapak dari unsur Forkopimda dan Pak Kadis Perdagangan, yang terhormat Ketua Asosiasi Pedagang seluruh Indonesia, Pak Guntur ya, Pak Guntur. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Seperti kita ketahui, Pasar Lekesi ini dulu dibangun dengan menggunakan uang pinjaman. Tentu saja harapan dari Bank Dunia Pak ya, dari Bank Dunia kalau tidak salah. Kalau tidak salah, ya, Bank Dunia. Itu diharapkan dengan dibangunnya Pasar Lekesi menjadi pasar semi modern ini menjadi lebih tertata, menjadi lebih baik lagi, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah terkait dengan itu. Karena apa? Ketentuan dari penggunaannya ini juga nanti dari para pedagang yang ada di dalamnya. Salah satu indikator yang menjadikan Pasar Lekesi itu begitu penting sekali bagi Kota Parepare, karena di sini Pasar Lekesi tidak hanya sebagai pasar untuk melayani di tingkat Kota Parepare saja, tapi juga dia melayani di wilayah sekitaran Parepare begitu. Sehingga peran dan fungsi dari Pasar Lekesi ini tadi mempunyai peranan yang cukup penting bagi pertumbuhan perekonomian, baik untuk di wilayah di sekitarnya maupun perekonomian di Kota Parepare. Karena di sini juga dia menjadi sentra distribusi barang, produk, baik hortikultura, hasil pertanian maupun produk-produk hasil olahan yang lainnya gitu. Harapan kita dari pemerintah daerah tentu saja bagaimana pasar ini bisa menjadi pasar sesuai dengan konsep awal yang diberikan, itu bagaimana menjadi pasar yang semi modern, enak dan mudah dikunjungi, nyaman, aman. Nah, kemudian situasinya juga tertata dengan baik. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Perdagangan, memang ada beberapa kendala-kendala yang menjadi tantangan bagaimana caranya kita menyelesaikan di situ. Karena yang jelas semua orang yang ada di sekitar pasar atau warga pasar pun punya kepentingan bagaimana menghidupkan pasar ini. Apalagi dalam tatanan penilaian kota sehat, pasar adalah salah satu indikator penting yang menjadi penilaian bagaimana sebuah pasar itu dikatakan sehat ataupun tidak, seperti itu. Tentu saja berdasarkan aspek-aspek soal kebersihan, penataan pedagang pasar, kebersihan dan keamanan bahan pangan yang dijual di situ. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Parepare, pada awalnya kita pasti mencermati dan memperhatikan di belakang pasar itu dulunya wilayah yang, ya mohon maaf kalau boleh dibilang kumuh begitu ya. Kemudian dibuat sedemikian rupa di sisi sebelah timur itu sudah jadi taman, kemudian ada tempat unit pengolahan, dan sebenarnya yang sekarang ini kosong itu juga mau dijadikan taman. Itu disupport oleh kalau tidak salah dari Balai PU di provinsi gitu. Kemudian ada juga yang disiapkan oleh Dinas Perdagangan juga kalau tidak salah, itu ada pasar rakyat juga yang fungsinya untuk menampung para pedagang yang katanya dulu tidak tertampung di situ, tapi faktanya jumlah pedagangnya tambah terus begitu. Nah, kita juga mohon maaf ini, kami tidak tahu secara detailnya bagaimana perkembangan pertumbuhan pedagang itu tadi seperti itu. Tentu saja sekali lagi fungsi daya tarik Pasar Lekesi inilah yang memicu banyak orang datang untuk pertama selain dia berbelanja, dia juga menjual komoditas. Etalase ekonomi Parepare. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau kita lihat potret sehari-hari di pasar sana juga kita bisa pastikan para pedagang keliling yang menggunakan kendaraan mobil itu juga dia beli barangnya di Pasar Lekesi, kemudian dia distribusikan di wilayahnya masing-masing. Ada juga yang mengedrop barang untuk kebutuhan pasar itu untuk didistribusikan. Jadi pemerintah daerah melihat dari kepentingan itu pasti jelas ada terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua terkait dengan perparkiran, kami juga punya kepentingan di dalam di sana. Karena ini berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Nah, tentu saja kolaborasi bagaimana pengolahan, pengelolaan, pengendalian
pasar ini tidak dengan serta-merta oleh pemerintah daerah semata begitu. Dukungan-dukungan dengan para pihak, kita semua yang hadir di sini itu juga turut serta membantu bagaimana pasar itu menjadi seperti apa yang kita harapkan gitu. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan kepada kita. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Tapi mungkin intinya kalau menurut pemahaman kami Pak, membangun pasar itu kan bukan dari sisi fisiknya sebenarnya, ekonomi makronya, perputaran ekonominya, perputaran uang yang ada. Ya, baik, itu harapan kita semua. Dan saya pikir juga niat ini sangat begitu tantangan berat ya, bukan hanya satu pihak saja, tapi semua pihak harus bisa terlibat di situ. Ya baik, mungkin kita ke Pak Ketua DPR. Jadi Pak Kahar ini bukan hanya paham dari sisi pasarnya, dari psikologis warga pasar pun dia paham, karena dia memang orang di sini. Dari sisi psikologisnya, pedagangnya, warganya, karakternya, kondisi pasarnya, aturannya, sampai ke pembangunannya, dari awal sampai akhir Pakar paham betul. Nah, kita ingin mendengar. Saya tadi Pakar sempat komunikasi sama kepolisian, dia bilang kami tinggal hanya menunggu aturannya seperti apa. Jadi sebenarnya aturan apa lagi nih yang mau ditunggu Pak dari kepolisian untuk bisa bertindak seperti itu. Silakan Pak Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara masalah pasar, tentu mungkin harapan banyak orang tentang pasar Lekesi yang rata-rata ingin mengembalikan bagaimana marwah pasar Lekesi yang dulu menjadi sangat dikenang di Parepare. Iya. Tentu itu yang mau dikembalikan. Kalau kondisi sekarang memang sudah agak berbeda. Kalau dulu pasar, ya kalau di Parepare cuma dikenal 3, Lekesi, Labukang, Pasar Sumpang. Kalau sekarang ini hampir seluruh daratan Parepare sudah jadi pasar. Ya, dengan kemajuan teknologi sekarang itu juga mengambil porsi bagaimana menjadikan pasar Lekesi ini tidak seramai seperti dulu. Mungkin ada beberapa pedagang di sana tidak tertarik lagi menempati gardunya yang ada di pasar, dia lebih memilih rumahnya, apalagi kalau rumahnya di pinggir jalan itu dijadikan tempat jualan. Mana yang sistem online. Tentu juga ini punya partisipasi di dalam membuat pasar kita ini tidak seramai dulu. Kemudian berikutnya faktor eksternal. Di daerah-daerah juga sudah pasarnya juga sudah bagus, harga bersaing. Kalau dulu orang Pindrang, orang baru datang di Parepare, di Pindrang juga harganya sudah bersaing. Bahkan mungkin ya boleh jadi lebih bagus harga dibanding kita yang ada di Parepare, begitu ya di Baru. Kalau dulu orang Pindrang, orang baru datang membeli di pasar Lekesi. Ya. Tapi ini tentu keadaan atau kemajuan peradaban yang membuat hal yang seperti ini. Mungkin yang paling disorot akhir-akhir ini terkait dengan masalah penataan. Kalau pasar Lekesi sih di situ anunya, dari tahun ke tahun masalahnya di situ penataan. Ya, penataan kebijakan pemerintah kan ingin bagaimana pasar ini lebih tertib, pedagang yang ada di luar masuk ke dalam, karena itu tuntutan juga pedagang yang ada di dalam. Bagaimana mau laku di dalam, Pak? Semua orang di luar membeli. Kan masyarakat maunya enak, Pak, kalau di pasar. Begitu turun dari motor, parkir motornya, langsung beli sayur, beli ikan, selesai pulang. Dibanding dia mau masuk. Nah, inilah yang mau ditertibkan oleh pemerintah daerah, bagaimana pedagang ini, sebenarnya itu kan bukan badan pasar itu. Ya, pasar itu di persoalan yang ada di dalam. Ya, kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di pasar ini memang ada praktek-praktek yang agak lain ya. Ya, ada yang menyebut sistem premanisme apa dan lain-lain sebagainya. Ada arogansi di situ ya. Ya. Ada hegemoni di luar pemerintah yang yang ada di sana. Saya kira kalau masalahnya terlalu kecil mungkin kalau persoalan itu. Artinya kalau aparat kita mau turun, saya kira cuma satu kali selesai itu persoalan. Ya. Soalan. Cuma mungkin memang ini perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak keamanan untuk sama-sama turun ini. Kalau saya tidak terlalu, kalau cuma itu yang kita mau diskusikan habis waktu kita, Pak. Rugi kita kumpul ini kalau cuma persoalan itu orang mau dari luar mau dibawa masuk ke dalam. Biar tidak didiskusikan seperti ini. Ini kan cuma perlu keinginan kita aja semua. Bagaimana mau menertibkan ini. Di situ sih saya. Jadi saya tidak terlalu tertarik sebenarnya membicarakan ini pasar kalau terkait dengan penataannya. Habis waktu. Padahal masalahnya jelas.
Masalahnya jelas Pak. Iya, Jadi saya kira tidak terlalu banyak saya ingin komentari. Saya menganggap bahwa persoalan terlalu kecil. Tidak layak untuk didiskusikan seperti ini kalau persoalan begini Pak. Habis waktu banyak pekerjaannya di kantor ini. Kita juga banyak pekerjaan di luar. Kalau hanya mau bicarakan persoalan penataan. Iya. Kan pasti kan kalau bicara banyak yang bicara siapa? Yang salah pemerintah, yang salah ini, yang salah ini. Kan paling begitu di komentar tak semua nanti. Iya. Padahal masalahnya kecil sekali. Bagaimana pedagang di luar masuk ke dalam? Kan gitu, itu masalahnya. Nah sekarang kasih sumbang saran bagaimana caranya? Jangan pikirkan dulu ini berkali salah, ini salah, ini salah. Itu saja satu kasus saja ini. Bagaimana Manata masuk ke kan sederhana sekali persoalannya kan. Kan kita tahu sebenarnya penyelesaiannya. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Tidak tertarik saya bicara Iya, persoalan gampang ini memang terlihat seperti itu. Dan memang ada faktor yang sangat krusial di situ. Mohon maaf juga saya tidak tega mengatakan preman teman-teman saya di sana. Karena menurut saya preman itu mereka hanya menuntut hak mereka sesuai dengan janji negara melalui undang-undang tadi. Sebenarnya saya ingin bertanya ke Disnaker juga di sini. Ini kan salah satu indikator kenapa ada seperti itu karena kurangnya pekerjaan. Dan seperti kita misalnya banyak gaji, tunjangan dan lain sebagainya, no problem. Tapi ketika orang masalah perut Pak, apapun dia akan lakukan. Seperti itu. Ya sebelum ke teman-teman, saya ingin ke kepolisian dulu. Karena menurut pemerintahan aman, tinggal masuk saja. Mungkin bisa ada dari kepolisian Pak. Karena kami berharap kepolisian ini adalah tulang punggung di negara ini untuk situasi kondusif dan amannya negara ini. Polisi teman tak, pengayom, pelindung, dan pengaman. Bisa ada komentar Pak? Mungkin dari sektor juga tidak apa-apa sektor. Kita ingin tahu kan kalau tidak salah ada di sana namanya Babin Kamtipmas. Ketika kejadiannya kan berbau dari yang bawa parang Pak, ini kan sangat berbahaya. Membawa senjata tajam saja kan kalau tidak salah kena undang-undang ya, mohon diluruskan kalau salah. Apalagi kalau sudah mengancam seperti ini. Nah ini apalagi di pasar Pak, keamanan. Kalau memindahkannya gampang. Berawal dari ketika dipindahkan dan ada berteriak di situ yang tidak pantas sehingga terjadilah perselisihan itu. Mungkin Pak ada jawaban? Biar publik tahu Pak, karena rekan Pak Janggo juga akan merekam kegiatan ini, biar ditahu semua masyarakat begini persoalannya. Dan kita sepakat tidak ada yang salah di sini. Kita hanya ingin meluruskan dan mencari solusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR, yang kami hormati Pak Asisten 3, yang terhormat Bapak Kadis, yang selama ini mohon izin Bapak dengan seluruh peserta rapat forum grup diskusi. Sangat menarik karena selama ini mohon izin Bapak, kami tidak membicarakan segala sesuatunya apabila memang di media mengatakan bahwa ada katanya premanisme. Kenapa aparat sampai tidak menindak tegas? Yang saya maksud di sini, kenapa sampai naik di media bahwa ada premanisme? Yang kami tahunya bahwa aman-aman saja Kota Parepare ini. Kenapa sampai mengatakan aman-aman saja? Karena sampai sekarang belum ada sampai di Polres atau di Polsek yang datang melapor bahwa ada yang merasa dirugikan. Mohon izin Pak Ketua, sampai sekarang kami masih menunggu. Kalau disinggung tentang masalah kejadian pada tanggal 28 Februari kemarin, saya langsung turun karena saya dapat laporan bahwa ada yang bawa parang, ada yang sampai menyerang kepala pasar. Tapi sampai di sana udah aman, udah nggak ada. Saya bilang siapa yang bawa parang, nggak ada yang saling menunjuk. Saya bilang kalau ada yang keberatan silakan dilapor. Akhirnya kepala pasar pada saat itu sama kepala UPTD kalau nggak salah ya, saya panggil ke kantornya di depan. Kebetulan saya mengalami, terus yang merasa bahwa yang mengancam, ternyata mereka sampai di depan, mereka dia bilang ini adalah saudara saya semua, nggak ada yang saling mengancam. Nah saya bilang kalau ada yang keberatan, kami tunggu, silakan buat laporan polisi. Kami akan proses. Nah sampai sekarang, sampai selesai tanggal 28 sampai sekarang tanggal 6 ini, tanggal 6 Maret, belum ada yang satupun yang datang melapor. Cuma di media dibesar-besarkan bahwa ada premanisme. Siapa sih yang premanisme itu? Kalau ada yang merasa terancam,
ada bukti, saya minta tolong. Namun saya tegaskan di sini, saya dari perwakilan dari Polres Parepare sebagai Kabak-Op, perpanjangan tangan dari Bapak Kapolres. Apabila ada perubahan situasi, saya minta tolong dilaporkan. Karena ini yang kami tunggu, dan kami tidak akan menunggu sampai 5 menit. Saya ditelepon pada saat itu, Pak Kadis, tolong di backup, karena ada yang merasa anggota saya terancam. Saya bilang, Pak Kadis, ini ada Pak Kadis kebetulan. Saya sudah di pasar. Waktu Pak Kadis sudah telepon, saya sudah di pasar. Karena kenapa? Saya sangat merespon, saya tidak mau situasi Kamtipmas ada yang merasa resah. Saya tidak mau masyarakat yang ada di Kota Parepare merasa resah bahwa ada yang merasa terancam. Jadi kalau memang ada yang merasa terancam atau merasa situasi ada yang ganggu situasi Kamtipmas yang ada saat sekarang ini, mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, silakan dilaporkan. Apalagi kalau ada yang laporkan secara resmi. Insya Allah kami akan tindak. Dan kami akan tindak tegas apabila itu memang cukup bukti. Tetapi sampai sekarang, saya tegaskan kembali, sampai sekarang belum ada yang pernah datang melapor. Dan ada yang belum pernah yang merasakan bahwa premanisme selama ini merajalela di pasar. Saya juga belum tahu siapa yang dimaksud yang premanisme. Karena yang setahunya saya pasar masih damai-damai sekarang. Walaupun pada saat itu ada yang merasa bahwa yang terancam pada tanggal 28 itu. Kami langsung turun. Saya sendiri yang turun pagi itu, kalau nggak salah 6:30 kejadian. Pak Kadis telepon saya kalau nggak salah jam 6:25 kalau nggak salah. 5 menit sudah saya berada di sana. Saya bawa anggota. Baik. Kebetulan saya MPP langsung. Terima kasih. Baik. Mohon izin juga Pak, saya bertanya, kan ini kan persoalan sebenarnya sudah muncul di media sosial. Kalau tidak salah nih, mohon diluruskan. Video itu kan bisa menjadi petunjuk atau alat bukti. Seperti di media sosial yang terjadi pemukulan di panti asuhan, langsung diperiksa. Nah, saya yakin ini persoalan kemarin ini sudah di media sosial ramai Pak. Dan saya yakin kepolisian pasti melihat itu. Itu kan bisa ditindak seperti itu. Baik, kita akan mendengarkan ceritanya juga dari Kepala UPTD Pasar. Kepala UPTD. Iya. Bisa diceritakan Pak kronologisnya kemarin itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin barangkali saya langsung saja Pak untuk bagaimana mempersingkat waktu. Ya. Kalau kemarin itu Pak kejadian di pasar, saya tidak ada di tempat. Namun saya melihat juga rekan-rekan yang melaporkan kepada kami pada saat itu bahwa terjadi pengancaman kepada kepala pasar terkait pemetaan pedagang di belakang pasar Lekesi. Sementara beliau meminta kepada para pedagang mensosialisasikan kepada pedagang untuk menempati tempat yang sudah dibagikan nomor los, nomor tempat, nomor kios untuk menempati tempat yang kami siapkan. Yang kami siapkan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan. Dan tentunya kami itu sudah lakukan. Kami selalu lakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Saya juga sudah termasuk turun langsung, namun kami berbeda tempat karena panjangnya luasnya tempat yang ada di belakang, khususnya di DID, TP1, TP2 dan TP3 yang kami anggap bahwa 80% tempat yang di dalam tidak ditempati para pedagang. Dengan itu kami berupaya bagaimana supaya tempat yang disiapkan para pedagang itu bisa terisi Pak, dan tanpa dibayar. Jadi itu tempat gratis. Namun di luar dugaan kami terjadi kendala-kendala. Ada yang menghalang-halangi Pak? Iya, ada yang menghalangi, ada sedikit mungkin kesalahpahaman di belakang, sehingga ada yang berteriak dan sesuai mungkin kita sudah tahu semua di video itu
yang durasinya mungkin singkat, karena mungkin barangkali yang video itu panik sehingga cuma sebentar saja terjadi. Petugas keamanan kami Pak melindungi kepala pasar, melindungi kepala pasar, dan kami tetap berupaya. Kami selalu mengimbau kepada petugas-petugas kami di lapangan agar tidak terprovokasi. Pada saat kejadian Pak, kan ada pengamanan di situ, ada satpam, ada babinsa. Ada tidak saat itu betul, saat ada. kejadian itu? Betul ada. Ada. Iya ada. Jadi teman-teman dari petugas keamanan bersama dengan kepala pasar waktu itu memberikan informasi melalui mikrofon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada sedikit kesimpulan tadi dari Pak Kahar. Persoalannya gampang ini, hanya pemindahan saja. Dari Perindak sudah, keinginan pemerintahan sudah, dari kepolisian juga sudah siap menindak jika ada laporan seperti itu. Ini kan persoalan hanya di situ. Memang betul bilang Pak Kahar, gampang tinggal dipindah saja. Nah, ada menghalang-halangi dalam tanda kutip yang disebut dengan preman. Dari pedagang pasar, ada yang mau berbicara? Karena di sini ada penegak hukum. Silakan Pak. Siap menindak penegak hukum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Parepare, Bapak Asisten 3, kemudian Pak Kadis Perindak, dan teman-teman di forum ini yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami banggakan. Saya langsung saja Pak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Perindak dengan Kepala UPTD, dan saya berbicara ini sebagai kepala pasar, ya. Termasuk apa yang menjadi keinginan pasar Pak sampaikan supaya ada solusi di sini. Jadi sebelum saya sampai ke terakhir permasalahannya, saya sampaikan dulu bahwa sejak saya menjadi ditempatkan di situ pada tanggal 27, ya, saya tidak langsung melakukan penataan atau relokasi, tapi saya turun ke lapangan untuk mengamati dan mencermati apa kira-kira permasalahan di pasar ini, sehingga bertahun-tahun ini tidak pernah terselesaikan, ya. Ternyata setelah saya timbang-timbang, saya lihat, saya petakan masalahnya. Nah, sesuai dengan perintah dan keluhan masyarakat bahwa kapan sebenarnya itu pedagang pasar yang ada di belakang itu bisa dimasukkan atau direlokasi masuk ke dalam. Ya, pada saat itu saya jawab bahwa insya Allah 1 minggu, karena saya ini baru bertugas selama hampir 1 bulan 6 hari, ya kan, kalau tidak salah, karena mulai tanggal 27. Dan itu tetap kami koordinasikan dengan pimpinan, baik kepala dinas maupun kepala UPTD, bahwa untuk menata pasar ini, ya tentunya ini tidak harus langsung melakukan gebrakan tanpa harus kita melakukan tahapan-tahapan, seperti itu. Nah, waktu itu saya sudah rumuskan dan tata demi tata itu, kemudian tahap demi tahap saya lakukan. Tahapannya seperti apa Pak? Bisa jelaskan singkat. Tahapannya itu seperti apa? Tahapannya termasuk melakukan pendataan ulang dulu di luar, karena di sana kan banyak pedagang. Karena pedagang yang ada di dalam, dia juga keluar di situ, bahkan ada pedagang baru gitu. Akhirnya kami data. Setelah kami data, ya kita urai semua permasalahannya, kemudian kita soningkan dengan sesuai dengan soningnya. Ya, bahkan ada konsep kami tawarkan kepada pasar bahwa konsep inilah yang kami pakai untuk menata pasar, yaitu satu tempat itu semua jenis ada. Ya, cuma persoalannya untuk mengganti tempat ke tempat itu sulit. Ya, artinya keinginannya saya itu di dalam ruangan itu atau bangunan itu ada semua di situ jenis jualan di situ, termasuk ikan, ayam, daging, sayur dan lain-lainnya, supaya pembeli nanti itu berputar-putar di situ, tidak lari ke tempat yang lainnya, seperti itu. Begitu pun nanti di lainnya, tapi itu tidak direspon oleh masyarakat. Akhirnya kami mengatakan bahwa kalau yang seperti itu direlokasi saja, maksudnya disuruh saya masuk, terserah mau jual apa di dalam, terserah, yang penting masuk di pasar. Kan Pak kami juga mau tahu bagaimana sebenarnya koordinasinya kepala pasar dengan OPT di pasar. Bagaimana sebenarnya koordinasinya ini? Alhamdulillah kami selalu koordinasi. Nah, maksudnya apa? Kewenangan, kewajiban, tugas tupoksinya seperti apa? Ya, saya kan selaku kepala pasar itu tupoksinya adalah operasional dan teknis. Sedangkan UPT di pasar adalah fungsi koordinasi dan
komunikasi dan administrasi. Dialah yang semua kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan untuk penataan pasar, kami laporkan, baru dia laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Biasa kalau juga. Kalau untuk keamanannya Pak seperti apa sebenarnya selama ini? Membackup keamanan yang ada di situ, karena pasar kan multi kompleks di situ persoalan. Ya, jadi pada dasarnya ini di pasar ini ada juga pengamanan internal. Maksudnya pernah ada berkomunikasi dengan polisi, Pak polisi tolong bantu kami, Ya, babisanya? kalau urusan polisi, ya tentu kami bukan yang komunikasikan, ya tentu ke tingkat atasnya. Pak UPTD Pasar, ke UPTD Pasar, ke Kepala Dinas, kan seperti itu. Nah kami ya hanya menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk relokasi itu. Dan selama relokasi itu kita tidak pernah ada paksaan kepada pedagang. Ya, kami selalu hanya mengimbau bahwa tanggal sekian, hari sekian itu harus pedagang harus masuk. Ya, artinya secara persuasif. Ya, nah pada saat kami melakukan hal seperti itu, ya para pedagang umumnya sudah siap masuk. Ya, bahkan sudah menerima nomor, ya, dan kami sudah tempatkan juga tempatnya sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Nah pada saat proses itu berlangsung, ya memang kalau di pasar ini harus memang pencermatan, ya, tidak boleh langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang preskriptif, ya, maksudnya memaksa seperti itu. Nah dalam hal ini masalah kejadian aja, saya langsung ke kejadiannya. Nah pada waktu itu saya turun hanya mengimbau saja, ya, karena pada titik terakhir kami tanggal 26 sampai 27 itu adalah hanya sebatas mengimbau sekaligus berharap untuk pedagang ini masuk di tempat itu karena sudah menerima nomor los, ya, nomor tempat, ya, seperti itu. Nah, pada saat waktu saya memberikan informasi, tiba-tiba ada yang berteriak, ya kan begitu, berteriak, dibilang telaco, ya kan begitu. Ya telaco, kamu begitu. Pada saat saya seperti itu, siapa yang berteriak? Ada yang satu seperti ini, angkat acuan, ya. Sementara saya mau ajak, maksud saya itu mau ajak bicara, bilang persuasif seperti ini, persuasif seperti itu. Terus tiba-tiba dia serang, kan seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya tidak ada juga secara ini, ya. Tapi keamanan kami atau internal kami langsung sikat, mengalau saya sehingga tidak ada kejadian secara fisik seperti itu. Tapi merasa terancam tidak ini Bapak? Merasa terancam tidak? Sekira kalau untuk pedagang sebenarnya tidak ada dendam kita dengan pedagang, ya, dengan orang-orang yang ada di situ. Cuma kami juga hanya melaksanakan tugas, Pak, ya, tugas merelokasi saja seperti itu. Berarti selama ini yang mana? Berarti Bapak tidak merasa terancam kan, ya? Ya. Tidak merasa terancam. Iya. Dan tidak ada yang kriminalisasi di situ. Iya, iya. Tapi sekarang begini. Iya. Persoalan bahwa premanisme itu, ya, tentu sesuai yang kita tahu semua bahwa kenapa pasar ini tidak kunjung selesai penataannya karena seperti itu. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPR sebenarnya ini artinya istilahnya Pak Ketua tadi bahwa tidak istilahnya ini tidak ya, maksudnya dia tidak kalau perlu karena kita sudah jelas masalahnya sebenarnya apa, ya kan begitu. Nah kalau sudah jelas Pak, kenapa masih seperti ini kondisinya sampai di seperti ini? Artinya kalau kita mau jujur, ya, jujur Pak, nah kita semua tahu, ya kan, bahwa di pasar itu siapa, kan begitu, ya kan. Nah sisa bagaimana ini aparat keamanan, ya, artinya kalau persoalan bahwa melapor itu kan sebenarnya itu artinya tidak. Kan sudah ada di media sosial kan seperti itu. Bahkan ya beliau juga terjun langsung, ya. Ya semestinya pada saat ada seperti itu ya harus diamankan dulu. Tapi pada saat itu tidak, kan seperti itu. Saya sendiri yang mengalami, Pak. Ya, keinginan saya selaku kepala pasar waktu itu ya minimal ada tindakan itu ya harus ya kan? Tegas, Pak, ya. Ya, seperti itu, tapi itu tidak. Tapi dilakukannya mungkin karena menganggap bahwa ini adalah hal biasa, ya biasa-biasa saja yang selalu berulang-ulang, ya. Kalau selesai sendiri kan seperti itu, ya kan seperti itu. Artinya kalau kita mau jujur, ya tentu kami mohon ada tindakan kan seperti itu, ya kan. Ya, jadi bahasa-bahasa seperti ini barangkali tidak mungkin bila kita mau tegas seperti ini bahwa semua orang tahu, Pak, bahwa di pasar seperti ini kan seperti itu, ya kan. Ya seperti itu barangkali, Pak, apa yang kami sampaikan ini, dan selaku kepala pasar ya tentunya saya hanya memberikan ini kepada pimpinan, apa kebijakan pimpinan terhadap
hal seperti itu yang terjadi kemarin. Ya, kalau pimpinan seperti memberikan perintah seperti ini, ya kita akan lakukan, kan seperti itu. Ya, sekira begitu Pak Willy Taufiq Uldah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pikir juga masyarakat tidak perlu baper dengan bapak-bapak kepolisian, karena saya yakin di kepolisian punya SOP. Tidak mungkin beliau langsung menangkap. Ada namanya tindakan preventif, persuasif dan lain-lain. Seperti itu Pak ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Parepare, Bapak Asisten 3, Pak Kadis Perindak dan seluruh peserta IPGD pada sore hari ini. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Bapak Kapolres mengaturkan permohonan maaf karena pada hari ini beliau tidak sempat hadir di kegiatan ini. Beliau ingin sekali, namun karena ada kegiatan, kami ada tim Wasrik yang sementara melakukan pemeriksaan di Polres Parepare. Nah, kedua, Bapak Kapolres juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini menandakan bahwa masyarakat Kota Parepare masih peduli dengan perkembangan situasi Kamtibmas yang ada di Kota Parepare. Beliau sangat mengapresiasi. Baik, terkait tadi persoalan tadi yang didiskusikan, terkait permasalahan di pasar, mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa pasar itu sangat kompleks. Dinamika di dalamnya cukup banyak di dalamnya. Sehingga pada saat penertiban itu mungkin perlu kita diskusikan bersama, turun bersama. Contoh, langkah-langkah mungkin dilakukan oleh Disperindak dalam ini pasar, mungkin turun melakukan penertiban. Kalau dikomunikasikan, pola komunikasi bagus, mungkin kami ini ada Babin Kamtibmas, TNI punya Babinsa. Ini kan bisa diberdayakan turun bersama melakukan penertiban di dalam pasar. Jangan kita melihat pasar itu bahwa persoalan kecil di dalamnya, tidak. Pasar itu penuh dengan dinamika. Karakteristik masyarakat yang ada di dalam, beraktivitas di dalam itu macam-macam Pak, macam-macam. Tidak satu paham semua. Namanya tempat berjual beli, masing-masing punya kepentingan di dalam. Sehingga mungkin dalam hal penertiban ini perlu kita duduk bersama membicarakan bagaimana caranya supaya pasar ini pergeseran atau relokasi masyarakat ada di dalam ini kita dapat laksanakan berjalan aman dan kondusif. Berdasarkan kejadian pada tanggal 28, maka saya langsung menelpon Bapak Kadis Perindak untuk membicarakan hal itu. Kami menyarankan, kami hanya ingin menyarankan Pak Ketua, mungkin dari sini dari sektornya Disperindak mungkin mengagendakan kopi morning lah dengan Forkopimda. Kopi morning dengan Forkopimda membicarakan arah pasar ini bagaimana. Hasil daripada kopi morning itu mungkin kita bikin serasehan. Serasehannya kita bikin di dalam pasar. Dalam pasar kita bikin. Serasehan itu Pak tidak terwakilkan, tetapi melibatkan semua unsur elemen yang ada di dalam. Sehingga pada saat penertiban tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya diwakili Pak. Saya tidak tahu persoalannya karena saya diwakili. Nah, kalau serasehan itu tidak ada yang terwakilkan. Kita undang masyarakat yang beraktivitas di dalam. Kita undang masyarakat yang mau direlokasi. Apa maunya mereka? Kita dengar di situ. Nah, seperti itu. Jangan kita melihat persoalannya kecil. Tetapi perlu kita tahu bahwa pasar itu kompleks Pak, penuh dinamika di dalamnya. Seperti itu. Kalau dikatakan tadi ada preman, oke, ada preman. Kita tidak boleh pungkiri itu ada. Tetapi sampai sekarang ini belum ada yang melaporkan bahwa ada yang diintimidasi, ada yang dipaksa. Belum ada. Kami menunggu di kantor. Kalau dikatakan ada video, walaupun ada video, siapa yang harus kami minta keterangan? Siapa yang harus kami periksa? Sedangkan yang korban sendiri tidak pernah melaporkan diri. Iya. Kira-kira bagaimana? Kami sudah menyampaikan, Pak Kabos sudah menyampaikan kepada pada kejadian tanggal 28 agar yang merasa korban segera melaporkan diri di Polres. Kami tunggu. Sampai dengan saat ini kami tunggu, tapi tidak ada yang datang melapor seperti itu. Jadi bukan kami tinggal diam masalah pasar. Kami selalu berupaya mencari solusi dengan berdiskusi dengan Dinas Perindak. Karena kita ketahui pasar ini sebenarnya persoalannya sudah berlarut-larut dari dulu. Tidak ada penyelesaian. Nah, mungkin yang mengadakan serasehan di dalam pasar, mungkin itu solusi terakhir yang harus kita, langkah-langkah yang harus kita ambil dengan melibatkan mungkin penjual yang ada di dalam pasar, pemerintah kota dan unsur-unsur lain, supaya tidak ada lagi merasa yang terwakilkan dalam hal penertiban relokasi di dalam pasar. Saya kira itu dari saya, Pak. Iya, baik, terima kasih. Ini usulan yang bagus dari Pak Adam. Pak Adam ini juga sangat paham psikologis Parepare, dia paham betul. Jadi mungkin untuk hal teknis ingin turun
sebaiknya koordinasi dengan kepolisian dulu. Misalnya kalau Pak Ramlan mau turun, halo-halo, ya didampingi seperti itu Pak ya. Nah, kemudian juga kan ini image, kita ingin menghilangkan image bahwa kepolisian tinggal diam karena beredar di media sosial. Ingat, media sosial ini bisa menjadi indikator sebagai bahan rujukan bukti seperti itu. Ya, mungkin sudah meruncing, mungkin ada masukan dari yang lain kita minta. Kalau ada yang ingin melapor, ada Pak kepolisian silakan, siap menindak tegas. Kalau ada yang merasa terancam, siap juga kepolisian mengamankan kita. Pak Jiraman Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ringkas saja, Bapak Ibu yang tanpa kecuali kami hormati semua. Mengenai pasar, saya sepakat dengan Pak Kasat Intel ya. Bahwa persoalan pasar itu bukan persoalan sederhana, di dalamnya kompleks. Dan saya lihat Pak Adam ini lebih cocok sebenarnya jadi DPR. Ya, kalau bisa pensiun dini Pak, baru baju caleg. Ya, karena melihat jalan pikirannya, inilah model-model yang kita harapkan, bahwa ada solusi secara komprehensif. Kita tidak boleh parsial. Semua mengenai keamanannya lah, manajemennya lah, ya. Nah ini yang tidak ada selama ini. Jadi saya apresiasi ke Perindak yang mau membuka ruang seperti ini, ya, dengan LSM fokus juga. Saya kira menunjukkan jati diri LSM. Jadi bukan LSM yang pergi memantau-mantau proyek, setelah melihat ada kesalahan, minta ampau. Bukan begitu. LSM inilah yang model-model beginilah yang kita mau biasakan, ya. Dan saya bersyukur bahwa Perindak yang menyambut ini. Maunya kita semua SKPD duduk bersama, kita selesaikan masalah. Karena banyak hal terjadi bukan karena tidak ada solusi, cuma tidak pernah ketemu. Inilah yang kita harapkan. Mengenai premanisme itu hanya salah satu sisi, ya. Hanya salah satu sisi. Dan saya kira di semua sektor ada premannya Pak. Ya, di Pemkot ada preman, di DPR ada preman, di kepolisian, di ketentaraan ada preman. Apa itu preman? Suatu upaya tindakan yang melanggar norma hukum, mengambil pendapatan dengan cara memeras. Itu kan kalau bahasanya preman. Dan ini kan terjadi di mana-mana kan? Meras-meras ini, di Pemkot ada pemerasan 17%, ada di DPR membegal anggaran, di mana-mana. Ya, jadi mohon maaf, jadi persoalan preman ini masalah hal yang lumrah. Nah, inilah yang kita harapkan dengan pertemuan seperti ini, kita kira-kira apa solusinya? Karena saya berpikir mungkin sudah takdirnya Pasar Lekesi begini. Saya dulu waktu masih anggota DPR, itu mulai dari persoalan penganggaran selalu ribut. Hanya 50 miliar, bertambah sampai 80 miliar. Tapi hasilnya apa? Kadang saya berpikir, lebih baik dulu waktu pasar tradisional, lebih banyak pembelinya, lebih apa dibanding sekarang semi modern tapi aut-autan. Nah, kuncinya di sini, itikat baik. Dan kita mau repot. Susah itu kalau kita tidak mau repot, ya. Ini yang persoalan, pejabat kita tidak mau pusing, ya. Yang namanya pasar, banyak masalahnya Pak. Nah inilah persoalan kita hari ini, pejabat kita yang harusnya bertanggung jawab tidak mau pusing. Nikmatnya saja kalau ada anggaran diambil dari situ, membangun diambil dari situ. Mau baik, mau apa itu urusan rakyat. Coba bayangkan Pak, sedih kita mendengar bahwa di pasar itu masyarakat ketakutan. Jadi kalau saya lebih cenderung tidak usah disembunyi-sembunyikan. Di sana ada preman. Ya, saya dapat informasi ada namanya Landaru di sana. Ya, ini kan persoalan. Nah itu Landaru sahabat saya. Ya baik. Pedagang juga. Ya pedagang juga. Pedagang sukses. Ya artinya begini, bahwa seorang Landaru ya begitu hebatnya ke dia sehingga dia mampu menguasai suatu teritorial, sehingga kita seolah-olah pemerintah tidak berdaya, polisi tidak berdaya, Satpol PP tidak berdaya. Ataukah memang ini kita mohon maaf
menjadi bagian dari situ. Ini yang jadi persoalan. Jadi saya tuh lebih suka kita belak-belakan saja apa solusinya. Kalau misalnya mereka terganggu lapangan kerjanya, kita carikan solusi preman-preman ini apa yang bisa dilakukan. Kepolisian misalnya susah memantau, ya bikin. Kalau saya berpikir saya sederhana, andai tidak banyak biaya yang kita keluarkan, apa bedanya pasar dengan pelabuhan? Ada polsek pelabuhan di situ. Iya kan? Apa bedanya kan? Iya, ada polsek pasar umpama. Kita standby di situ, baru kita lakukan pembinaan. Ya karena teman-teman kita preman ini mungkin kasihan hidupnya memang di situ. Kalau kita punya serius, punya kepedulian, ya selaku pejabat yang dibiayai oleh uang negara, mulai pakaiannya, mobilnya, ya sangat kasihan ini rakyat Pak. Tidak sebanding fasilitas yang diberikan ke pejabat dibanding kerjanya. Ya, jadi memang kita harus repot. Kalau ada pejabat tidak mau repot, buat apa dia jadi pejabat? Ya, berhenti saja jadi pejabat. Nah, inilah yang saya harapkan Pak Polisi, Pak Tentara, kalau perlu kita duduk bersama lah. Kalau perlu apa di sana masalahnya? Yang masih nakal coba kasih masuk jamaah tablik. Iya kan? Mohon maaf itu. Ada di situ Rafi, ya, Rafi. Setelah dia masuk jamaah tablik, dia alhamdulillah tidak ada lagi. Iya, artinya semua cara kita lakukan Pak. Memang repot. Nah ini kita kadang pemerintah mohon maaf ini selalu serba tanggung. Deadline tidak ada lagi yang bisa bermainkan di situ. Bagaimana caranya? Nah, orang-orang Pemkot sendiri yang menjual los. Ini kan bukan preman. Ini kan jadi di mana-mana itu ada preman Pak. Jadi menurut saya coba kita selesaikan ini masalah dengan itikad baik dan yang kemudian usaha keras. Tidak bisa kita bersantai-santai Pak. Bukan ininya yang merusak negara kita ini. Tidak ada yang mau susah. Padahal fasilitas melimpah. Ya, coba Pak. Jadi saya kira kalau kita mau bersama, kita lanjutkan itu. Apresiasi ini Perindak yang mau membuka diri. Mudah-mudahan dengan ini kita menemukan solusi pendekatan-pendekatan. Preman kita undang Landaru. Jangan sebut saja. Ya itu teman saya itu Landaru. Ya mungkin tidak ada komunikasi. Kalau masalah uang bagaimana? Kita talangi, carikan kerja. Saya kira itu saja mungkin pemikiran saya persoalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah semakin meruncing, kita mungkin sisa waktu 25 menit ya. Tapi ada satu yang para manusia ini tidak ketahui. Ada itu Pak pemeras yang perlu disupport dan didukung. Dan dia tidak melanggar. Pemeras apa itu? Laundry. Pemeras pakaian. Ya. Tinggal 20 menit mungkin masih ada masukan. Nah ini kan proses sudah meruncing. Intinya tadi ternyata adalah kita butuh koordinasi, silaturahmi diperbanyak dan terus terang. Iya seperti itu. Tadi Pak Rahman, di sini ada asosiasi persatuan apa? Pasar. Iya. Seharusnya kan ini juga punya andil. Jangan sampai hanya namanya saja Pak. Tunggu dulu BPSK atau BPSK atau ini? Jangan sampai Bapak juga pura-pura tidak tahu. Silakan. Saya cuma bisa ketawa kalau dikasih begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya oleh Fokus dapat beberapa undangan, 3 undangan. Undangan pribadi, undangan selaku Asosiasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia. Kebetulan di sini saya ditunjuk untuk memegang 5 daerah. Jadi baru Enrekang, Sidrap, Parepare, Pinrang. Terus saya juga kebetulan komisioner di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kebetulan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan ya, yang menaungi. Sebetulnya saya berkantor bersama beliau. Tadinya di kantor wali kota. Oke. Bisa sikat Pak ya, karena waktu kita mepet. Iya. Artinya kenapa saya bilang itu? Karena hubungannya ada dengan diskusi kita. Kalau laporan masyarakat pasar, jadi ini kan kehidupan pasar ini kan kompleks di dalam, sudah dikatakan oleh Pak Adam tadi, di dalam itu kompleks. Sebetulnya Pak kalau kita mau serius tidak ada yang kompleks Pak, karena pasar itu lingkungannya saja Pak, cuma berapa areal saja itu, orang-orangnya yang banyak di dalam, pola pemikiran yang berbeda. Nah saya sering berdiskusi dengan para pedagang pasar.
Para pedagang pasar itu pada intinya mereka mendapatkan hari ini pendapatan, Pak, besok juga harus ada pendapatan, tidak boleh tertunda sampai besok lusa atau lusanya lagi. Sehingga kalau tadi yang dilakukan oleh Pak Kadis Perindak bersama teman-teman Satpol PP yang kemarin ribut, ada masuk di beritanya di mana-mana tentang katanya menurut pedagang pasar itu digeser dan sebagainya. Sebenarnya Pak, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu kan case by case, kasus per kasus. Tidak pernah pemerintah, masih mungkin saya belum lahir sampai sekarang, belum pernah pemerintah bersama kepolisian itu melakukan tindakan penataan pasar yang komprehensif, selalunya kasus per kasus. Contoh, kalau misalnya ribut di perparkiran, itu aja dulu dikelola perparkiran. Ribut di penataan pedagang itu aja. Tidak komprehensif. Misalnya langsung sekaligus Pak, karena anggarannya ada kan, langsung sekaligus. Misalnya penataan pengelola building, ini harus revitalisasi, jangan sampai runtuh dan sebagainya. Terus bagaimana penataan lorong-lorong, terus bagaimana penataan konsumen yang tadinya datang belanja itu merasa nyaman datang dan pergi. Terus di bagian penjual, bagaimana dia menjual barang dagangannya tidak rugi, itu satu. Kedua, bagaimana dia mendapatkan barang dagangan itu dengan harga yang murah bisa menjual kembali. Ketiga, bagaimana dia tidak dipajak. Dia paham bahwa ada pajak pemerintah, retribusi dan sebagainya. Di pasar Pak, itu menurut informasi pedagang itu ada 5-6 kali dipajak dalam satu kaligus. Pajak resmi itu Pak ya? Ya? Pajak resmi maksudnya? Apa? Pajak resmi. Pajak resmi yang retribusi. Pajak resmi beda. Beda pajak resmi. Nanti pasti banyak yang bicara di sini. Kalau pajak tidak undang-undang kan pungli namanya. Banyak. Jadi di pasar itu ada pajak yang memang dipungut secara resmi oleh pemerintah. Perparkiran juga ada. Tapi setelah mereka dipajak resmi, ada lagi preman-premannya masuk untuk minta lagi. Ini yang ditunggu sama Bapak kepolisian tadi yang melapor. Tadi mungkin Pak Kabaops mengatakan, tunjukkan dong mana premannya. Tunjukkan dong, tidak ada yang melapor. Tidak ada yang melapor karena mereka takut Pak Kabak. Coba kalau Pak Kabak pakai biasa, turun ke lapangan, langsung mengamati, tapi jangan juga Pak Kabak, karena Pak Kabak sudah terkenal, sudah jadi artis di Parepare Pak. Nggak bisa. Pak Adam juga artis, nggak bisa. Harus orang lain Pak Kabak yang turun. Terus saya yakin Pak, 1000% saya yakin Babinsa, Binmas sudah sampai laporannya ke Bapak dari sebelum Bapak bertugas di sini, bahwa ada di sana yang merecoki kegiatan. Ada intel Pak. Ada Pak. Jangan, ini tidak bisa menutup mata. Saya sependapat dengan Pak Kakanda Rahman Saleh bahwa benar-benar ada di sana. Inilah yang kita mau diskusikan hari ini. Saya sepakat dengan fokus mengadakan ini untuk mendiskusikan, tapi jangan melahirkan Pak diskusi biasa. Ini harus ada telurnya Pak, telur, ada embrionya, sehingga jangan sampai ini menjadi catatan biasa saja. Catatan setelah itu besok tidak ada, tetap kejadian seperti biasa. Coba aja lihat mulai besok Pak. Besok kegiatan pasar akan terus seperti itu. Tidak ada, sepertinya kita tidak diskusi hari ini. Lihat aja besok. Setelah kita pulang semua dari sini, saya baru mengakui good pekerjaan, job good. Kalau besok dari setelah kita pulang meninggalkan tempat ini, itu sudah ada perubahan yang besar di pasar. Saya akui bahwa diskusi ini betul-betul. Saya kasihan juga dengan fokus, saya tidak tahu dananya dari mana, ada makanan, air. Jangan sampai dana-dana yang mereka kumpulkan ini, kasihan juga kalau sumbangan didapat, itu tidak melahirkan sesuatu yang brilian. Ini karena fokus itu tidak dibiayai oleh negara, fokus itu dibiayai oleh dirinya sendiri. Begitu. Berikutnya Pak, karena saya mewakili pedagang pasar yang ada di Indonesia, saya melihat sudah banyak pasar, dan saya sudah bekerja sama dengan Kabak Ops yang ada di daerah Pak, bukan cuma di sini, sampai saya di Jawa, di Bekasi dan sebagainya. Di samping saya sebagai pengacara, tentu saya juga harus berkoordinasi dengan para mitra saya. Pengacara itu mitranya kan polisi, kejaksaan, hakim. Saya harus bermitra. Dengan begitu Pak, saya juga menyusup sedikit Pak, bagaimana kondisi pasar di daerah Bapak ini. Hampir semua penyakitnya pasar sama Pak. Hampir semua penyakitnya pasar sama. Iya. Hampir. Tapi ada satu pasar di Sulawesi Selatan yang bisa kita berkiprah ke sana, fokus bisa ke sana jalan-jalan. Ada satu pasar. Teman-teman yang katanya sangat familiar dengan pasar, silakan ke daerah sana. Terutama Bapak Kadis Perindak, tolong ke sana Pak, jalan-jalan.
Saya tadi bisik-bisik, itu daerah Enrekang. Enrekang itu Pak, ada pasar di mana modelnya seperti ini. Kita di pasar di sana modelnya juga seperti itu. Mereka juga selalu kumuh kalau ada hujan becek apa sama, tidak ada bedanya. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di sana itu mendirikan pasar tidak sia-sia. Kalau di sini mendirikan pasar ada yang sia-sia. Kita lihatlah pasar kuliner, kan bisa dibilang sia-sia, ada anggaran di situ. Hanya orang karena tidak ada lagi aktivitas jual beli, mereka pakai main bulu tangkis. Saya ada Pak lapangan di dalam. Terus pasar yang ada di pendakian itu Dompi. Ya bisa dibilang juga begitu, tidak ada aktivitas jual beli di sana. Kurang efektif. Kurang. Bagaimana caranya untuk ada aktivitas? Kita bentuk pasar kargo, Pak. Kita bentuk pasar kargo di Pasar Lekesi. Kenapa penjual mengeluh? Beberapa sebab, Pak. Penjual tidak mau masuk, Pak. Dia lawan petugas. Jangankan bilang petugas dari Dinas Perindak yang tidak punya senjata, yang punya senjata Pak dia masih sempat ngotot-ngototan. Karena kenapa? Urusan perut. Dia katakan seperti ini, kami tidak mau masuk Pak. Kenapa tidak mau masuk? Ya karena ada mobil di luar. Ada mobil di luar Pak. Ada mobil di luar yang kalau mendapat menurut Pak Asisten tadi, kalau datang dari luar bawa apa namanya hasil hortikultura berupa buah, sayur dan sebagainya. Datang dari Jampue, Pindrang bawa misalnya ke sini dijual, mereka menjual di sana Pak, di luar itu mereka datang mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Saya punya anggota Pak di lapangan ada lebih 10 Pak memantau dan itu laporannya ke saya. Iya. Ya, itu menjual. Kenapa tidak laku di dalam Pak? Tidak laku karena orang kalau turun dari motor menurut Pak Kahar tadi, Pak Ketua DPR itu membelinya di mobil. Ini yang harus dipangkas ini. Dengar ini Pak Kepala Pasar ini, Pak Ketua UPTD. Aja mau ganggu Bapak Kue Pak, dengar itu. Bapak harus punya Pak, punya prinsip bahwa mobil-mobil sudah tidak boleh lagi di situ. Bikin pasar kargo Pak. Buktikan Pak Kadis Perindak yang Bapak anggarkan di atas itu pasar Jompi naik, itu mobil pasar kargo ada di situ bagus. Bahwa semua teman-teman pedagang-pedagang pasar yang ingin menjual kembali barangnya pergi berbelanja di sana, jangan di pasar ini. Itu bagus Pak, sehingga itulah yang terjadi di Pasar Sudu Enrekang. Iya. Pasar Sudu Enrekang Pak, itu dulunya seperti kita, tapi karena brilian itu bupatinya, bukan saya bilang Pak Topan tidak brilian bupatinya di sana, ya. Tapi kalau ada yang menganggap tidak brilian, mungkin saya tidak mau campuri beliau itu. Kalau di sana Pak, itu mereka membuat pasar kargo, semua kampas apa semua ada di sana. Sehingga yang orang mau menjual kembali datang ke sana Pak. Datang ke sana membeli. Sehingga barang dagangan dari sana diambil masuk ke pasar untuk dijual. Begitu yang saya maksud. Lapak-lapak yang dipersewakan Pak. Aja jetul muter tojolo cinampo mie. Itu lapak-lapak yang ada di sana Pak. Lapak-lapak. Iya. Itu lapak-lapak Pak. Kan kita tahu dikatakan Pak Haji Rahman Saleh tadi. Iya. Lapak-lapak yang ada di sana kan diperjual dan dipersewa belikan. Selama Pak Haji Hamzah sudah diganti oleh Pak Ramlan, harusnya ada peningkatan. Pak Ramlan sudah berapa hari menjadi kepala pasar Pak? 1 bulan lebih. 1 berapa? bulan. 1 bulan. 1 bulan Pak Ramlan menjadi 1 bulan kepala pasar. 4 jam 20 detik. Harusnya sudah menjadi memang kompleks menurut Pak Adam tadi. Pak Kanit mengatakan memang kompleks, tapi harusnya sudah bisa ada gambaran bahwa saya mau seperti ini. Contoh, runtuhkan semua itu lapak-lapak yang sudah dipersewakan secara gratis oleh pihak tertentu dan bukan masuk uangnya ke pemerintah. Runtuhkan saja. Tapi kan bagaimana Pak Kadis? Tapi kan sosialisasi dulu Pak, tidak semata-mata begitu. Lapak-lapak itu buatkan lapak-lapak yang resmi Pak. Tapi tidak membunuh usaha juga yang teman-teman sudah rintis di sana. Saya juga tidak katakan bahwa preman di Bumi Hangku, enggak. Preman dalam konteks bahwa memang ada kegiatan yang melanggar hukum. Tapi itu kan urusan keamanan dari kepolisian. Yang kita mau bagaimana pemerintah bersinergi Pak, panggil aja teman-teman yang menurut dia ada usahanya di dalam. Ada usahanya. Mau seperti ini, mau seperti ini. Keputusannya seperti ini. Pasang papan bicara di sana. Tidak ada lagi pasar ini, bebas premanisme dan sebagainya. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, kita sepakat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada persoalannya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika persoalan itu berulang, kita menginginkan memang tidak bisa dihapus serta merta aman dan kondusif. Betul pasal paling tidak terminimalisir itu persoalan. Nah kalau kami juga dari media dari tahun 2000-an ada obras sampai sekarang persoalannya itu terus. Kami mau persoalan lain lah. Jangan itu terus. Ini kan artinya apa ya? Nah sekarang titik terangnya sudah ada.
Sudah ada tadi solusi dari Pak Adam juga, itu sangat bagus. Kita menjalin koordinasi yang baik, tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan harus terbuka siapapun itu. Jangan misalnya dengan Pak Landaru, saya juga tetangga dengan Pak Landaru di Wakai, ada usahanya di sana. Saya sering diskusi dengan beliau, harusnya kan dipanggil ke sini juga. Pak Landaru, betul tidak Bapak ini membekengi preman? Betul tidak? Kan kita mau pengakuannya juga dia. Tapi insya Allah saya akan ketemu dia nanti malam di tokonya sana. Saya ingin bertanya terus terang. Nah, sebelum kita tutup, sebelum ada closing statement, masih ada? Tidak ada? Masih ada? Oh ya, silakan Pak. Dari Pak Kapolsek, silakan Pak. Tapi terima kasih. Saya mungkin singkat saja. Perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan tadi Pak Rahman Saleh bahwa sebetulnya di pasar itu tidak ada kekuatan besar. Saya Kapolsek sudah 6 bulan. Pertama saya masuk ada penganiayaan dan alhamdulillah sudah sidang sekarang. Yakin dan percaya bahwa kami berupaya sekeras mungkin bagaimana pasar itu bisa aman dari gangguan Kamtipmas. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa ada tindakan penganiayaan yang tanda kutip bahwa itu preman, nyatanya bisa juga disidangkan dan mungkin tidak lama lagi mungkin putus. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kita ada tanda kutip berkolaborasi, insya Allah tidak ada Pak. Saya selaku Kapolsek sudah berupaya keras bekerja sama dengan pasar. Jadi perlu diketahui bahwa 3 hari sebelum kejadian itu saya Pak dan Ramil Pak Camat sudah melakukan langkah dan upaya terus menerus, tapi paginya itu Pak Ramlan saya tidak hadir. 2 hari sebelumnya saya tetap mendampingi karena malamnya saya ada kegiatan. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada istilahnya bahwa kita polisi ada bermain di sana. Saya pribadi Pak, alhamdulillah kasus itu yang tanda kutip katanya anak buahnya seseorang, nyatanya bisa juga disidangkan di pengadilan. Terima kasih. Baik, makasih. Baik, kami dari pemberitaan Roda Mesir juga tetap turun investigasi Pak persoalan ini. Dan kami akan sampaikan fakta-fakta yang dibawa. Ya, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi, sudah jelas. Di sini adalah kita koordinasi Pak Perindak tadi sudah ada penjelasan. Kemudian Pak Ramlan juga, kalau misalnya mereka terancam, Bapak Kepolisian siap dan kita tinggal memperkuat koordinasi dan silaturahim kita terkait persoalan ini. Dan ke depan sesuai dengan Pak, tidak ada lagi persoalan yang ini. Minimal dia terminimalisir persoalan itu. Ya, mungkin ada closing statement dari yang mewakili wali kota atau Pak Kar? Pak, silakan Pak, closing statement dari Pak Karat. Ya, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan persoalan yang kita bukan persoalan, terkait dengan tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Intinya satu saja, bagaimana seluruh pihak kita bisa bekerja bersama dan memberikan kontribusi nyata gitu. Karena terus terang saja tadi sudah disampaikan pasar begitu kompleks. Banyak kepentingan yang ada di dalam. Tapi sekali lagi, kepentingan yang paling besar adalah bagaimana pemerintah daerah bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya. Ini hal yang paling penting dan oleh karena itu ya kita semua berkewajiban untuk bagaimana kita melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Dan saya kira ini yang bisa kami sampaikan kepada kita sekalian, baik dari teman-teman SKPD, dari Bapak Kepolisian TNI, beliau juga dari legislasi, kemudian Bapak Ibu juga yang dari lembaga sosial masyarakat juga memberikan dukungan-dukungan nyata bagaimana ini yang bisa dilakukan. Tadi disampaikan ada beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Di Kota Solo juga ada kasus yang hampir mirip, justru jauh lebih apa istilahnya kalau boleh saya bilang, kadarnya jauh lebih kompleks lagi dan ternyata dengan dukungan para pihak pemerintah Kota Solo bisa lakukan perbaikan-perbaikan. Kota Jogja juga bisa lakukan perbaikan-perbaikan. Tentu saja dialog, komunikasi tentu perlu dibangun, kemudian koordinasi kerjasama juga perlu kita kolaborasikan. Dan tentu saja ujung akhirnya adalah bagaimana kita mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Parepare. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik. Jadi sudah jelas terlihat seperti ini dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa minimal ini bisa terminimalisir persoalan yang ada. Sepakat kita koordinasi, komunikasi, lintas sektoral bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sama Pak Janggo, Pak Dimas yang sudah menjadi notulen terekam semua kegiatan ini dan juga ada Danci selaku mata dan telinga masyarakat yang sudah menyiarkan acara kita ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah. Dan ini merupakan solusi untuk hari ini dan persoalan ini selesai. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan diskusi yang lain tapi dengan masalah yang berbeda tentunya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, segera menambahkan saja sebelum penutup bahwa kegiatan hari ini, live kita hari ini juga bisa disimak kembali melalui YouTube Radio Mesra nanti di channel YouTube kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ketua DPRD sudah hadir, Bapak Asisten sudah hadir, Ketua APSI sudah hadir, Bapak Kadis Perindak dari pihak kepolisian juga terima kasih, dari TNI juga sudah hadir, dari Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Perparkiran, Bapak-bapak dari UPTD Pasar dan semua teman-teman yang sudah hadir untuk siang hari ini sangat luar biasa. Dan insya Allah fokus akan terus berjuang bagaimana masyarakat ini bisa untuk memberikan solusi-solusi terbaik. Sekali lagi terima kasih sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.